Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Prastia Wahyu Altriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, SMP Negeri 2 Tanah Sepenggal. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Robiatul Adawiyah SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tahap awal observasi akademik yaitu pra-observasi. Nah, berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Ibu Ro. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh ya, silakan Bu. Ya, Ibu tidak lagi sibuk ya? Tidak. Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu bahwa kemarin kan saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya Bu ya. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai. Dari kegiatan ini nanti kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu, dari obrolan kita ini nanti kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, jadi semoga saya dapat membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan mengajar materi apa? Yaitu tentang peranan masyarakat dalam rantai perekonomian. Baik, jadi materi Ibu tentang peranan masyarakat dalam rantai perekonomian ya. Jadi dari materi itu tadi kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan besok? Tujuannya yang saya ambil ada dua. Yang pertama itu adalah siswa mampu mengidentifikasi peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Yang kedua, siswa mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran observasi besok ya Bu ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu yang Ibu sudah siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Ya, ada hambatan yang saya hadapi di dalam satu kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran dan ada juga yang sulit untuk menangkap pembelajaran. Ya, betul sekali. Memang di dalam kelas itu kan tentu siswanya berbeda-beda ya Bu. Ada yang mudah menangkap, ada yang sedang, juga ada yang lemah dalam menangkap pembelajaran. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Berarti Ibu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Bagus sekali, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari persiapan Ibu tadi, apakah masih ada yang kurang? Ya, yang masih kurang Ibu, media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses. Oke, jadi untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu itu tadi, kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan dari siapa misalkan? Saya akan meminta tentunya dari rekan guru atau mungkin langsung bisa dari Ibu sendiri. Baik, insya Allah saya akan membantu Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari penjelasan Ibu, berarti Ibu sudah mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya
berpihak kepada murid seperti RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Bagus sekali Ibu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Nah, insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum atau sudah tercapai ya Bu atau terlaksana, kemudian apa rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya sesuai dengan kesepakatan kita, itu di hari Senin ya Bu, tanggal 4 Maret 2024. Baik Ibu, terima kasih, semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Ya, amin, terima kasih Bu. Baik Ibu, untuk hari ini kegiatan pra-observasinya saya rasa sudah cukup, semoga bermanfaat. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Robiatul Adawiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Belajar Pancasila. Ayo kita nyanyikan dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mengenal setia, dunia membuat gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita mulai pelajaran, kita tepuk fokus dulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, gunakan dulu. Ya. Sebelum kita masuki pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita ingatkan kembali pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan aktivitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah mengidentifikasi peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Terus selanjutnya, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada yang tahu permintaan dan penawaran itu apa? Di mana terjadinya permintaan dan penawaran? Di pasar. Terjadinya apa yang terjadi di pasar? Jual beli. Peran masyarakat dalam rantai ekonomi.
jika jumlah pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Ini adalah hukum permintaan. Menyatakan bila harga naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan turun. Sebaliknya, jika jumlah harga barang turun, maka permintaan akan naik. Itu yang dinamakan dengan hukum permintaan juga. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Saat ini ada pertanyaan. Ada yang ragu? Ada yang ragu? Tidak. Nah, kita bagikan kelompok ya. Kita bagi kelompok. 3 kelompok. Ada kinestetik, visual, dan auditory. Yang kinestetik kelompoknya sebelah sini. Ayo, bentukkan kelompok. Yang visual ini, auditory sini. Yang kelompok berapa yang sudah? Kinestetik, ayo maju. Hasilkan tugas kerja kelompoknya. Kita dengar ini dulu, apa namanya, hasil kerja kelompok dari kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok kinestetik akan membacakan hasil tabel di atas. Dari hasil pengamatan dan diskusi kami melalui tabel di atas, jika harga suatu barang itu seharga 30.000, maka jumlah permintaannya sebesar 10 buah. Dan jika harga suatu barang itu seharga 10.000, maka jumlah permintaannya sebesar 50 buah. Artinya di sini adalah jika suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun atau sedikit. Sebaliknya, jika suatu harga barang turun, maka permintaan barang akan naik.
berbanding terbalik dengan hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang yang ditawarkan itu seharga 5.000, maka perusahaan akan menawarkannya sebanyak 52. Jika harga suatu barang yang ditawarkan seharga 6.000, maka perusahaan akan menawarkannya sebanyak 72. Jika harga suatu barang yang ditawarkan seharga 7.000, maka perusahaan akan menawarkannya sebanyak 100 buah. Dan jika harga suatu barang yang ditawarkan seharga 8.000, maka perusahaan akan menawarkannya sebanyak 125 buah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul dulu. Mantul. Ayo kelompok berapa lagi? Apa hasilnya sama dengan yang kelompok ini tadi? Sama. Dan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Bersama saya Ika Prastia Wahyu Altriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, dari SMP Negeri 2 Tanah Sepenggar. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Yasril selaku pengajar praktik dan Ibu Robiatul selaku guru yang diobserver. Baik, kegiatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Robiatul terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ibu. Baik, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ibu Robiatul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan bagaimana perasaan Ibu jalannya kegiatan observasi kita kemarin. Gimana perasaan? Karena belum terbiasa, tentunya masih tegang sih. Masih tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu, walaupun dengan kondisi yang awalnya tegang, gitu akhirnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira area pengembangan untuk Ibu kemarin waktu di observasi itu apa ya? Untuk area pengembangannya tentu saja saya sudah membuat beberapa perangkat ajar atau modul yang sudah saya pengembangannya melalui berdiferensiasi. Baik, jadi area pengembangan Ibu kemarin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu apa menurut Ibu sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala atau hambatan gitu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangannya ya. Kira-kira nih menurut Ibu kekurangan atau berarti hambatan ya Bu ya? Ada kekurangan. Kira-kira hambatan itu seperti apa gitu? Kekurangan atau hambatannya kalau di kelas kan anak banyak, setiap anak berbeda-beda kendalanya. Ada yang sulit untuk ada yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tentu kita harus mengoptimalkan anak dulu. Iya, betul sekali. Memang kalau di dalam kelas tuh dengan kondisi siswa yang banyak itu kan tidak memungkinkan ada beberapa siswa yang tidak aktif ya Bu, yang istilahnya dia hanya mengandalkan temannya gitu. Nah, kira-kira nih ada tidak kiat-kiat atau langkah-langkah Ibu itu bagaimana mengantisipasi supaya anak itu aktif dalam kegiatan belajar di kelas? Antisipasinya mungkin kemarin karena satu kelompok itu sudah terlalu banyak, kemarin sekitar 8 orang, mungkin dalam kelompok itu terlalu banyak. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mengurangi atau membuat kelompok kecil 4 sampai 5 supaya sisi kerja kelompoknya lebih aktif atau lebih konsentrasi. Ya, jadi rencana Ibu ke depannya berarti dalam proses pembelajaran nanti, karena Ibu merasa di kegiatan observasi kemarin itu pembagian kelompoknya masih ini ya, jumlah siswa dalam satu kelompok itu masih terlalu banyak, jadi di situ memungkinkan anak untuk tidak aktif gitu ya. Baik, jadi kira-kira ini ada tidak kendala lain atau hal-hal yang yang bisa menghambat kegiatan belajar siswa itu selain dari siswa yang tidak aktif tadi? Mungkin ada kendala lain dari selain itu. Kendala lain mungkin ini nanti juga saya akan mengembangkan tentang pembelajaran emosional terkait dengan pembelajaran peran siswa dalam belajar.
dulu bagaimana, apakah perasaannya baik hari ini atau tidak. Bagus sekali. Jadi rencana Ibu selain dari membentuk kelompok kecil tadi ya, kelompoknya mungkin Ibu di sini kemarin sudah menerapkan pembelajaran budaya berpreferensi dengan berdasarkan gaya belajar ya, ada yang estetik, auditori atau visual. Jadi di situ cuma Ibu bagi 3 kelompok dan jumlah siswanya terlalu banyak gitu ya. Jadi ini akan dikelompokkan lagi menjadi yang lebih kecil. Kemudian juga Ibu tadi menyampaikan akan menanyakan dulu gimana perasaan siswa itu saat mau belajar atau saat sudah belajar gitu ya Bu ya. Nah, mungkin dari situ juga nanti kita akan tahu bagaimana perasaan anak. Misalkan anak itu sedang bahagia, itu kita mudah untuk menerapkan pembelajaran gitu ya. Kalau anak mungkin belum siap atau mungkin anak tidak siap gitu, jadi siswa bisa kita memaksimalkan atau mempersiapkan gitu. Baik, kira-kira nih dari rencana Ibu tadi yang rencananya sudah bagus menurut saya. Jadi dalam penerapan pembelajaran nasional terkait dengan perasaan siswa itu semoga Ibu bisa menunjang keberhasilan di kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira Ibu ini akan melakukan perubahannya itu kira-kira kapan ya, terkait dengan membentuk kelompok kecil atau menanyakan perasaan siswa tadi? Mungkin saya akan menerapkannya mungkin pertemuan selanjutnya. Atau mungkin ada hal lain Bu terkait dengan pembelajaran kemarin di kelas, mungkin dari segi kenyamanan siswa, apakah siswa sudah merasa nyaman nih saat belajar dengan Ibu kemarin gitu. Merasanya gimana menurut Ibu? Saya rasa sudah nyaman Bu. Sudah nyaman ya. Jadi Ibu bisa melihat anak itu sudah nyaman terlihat dari apa nih? Dari situasi kelas, dalam kelas. Situasi kelas ya. Jadi menurut Ibu kemarin pembelajaran itu sudah menyenangkan. Mungkin di situ juga karena itu sudah melakukan speaking gitu ya, sesuai dengan pengalaman kemarin. Kemudian terkait dengan susunan ruangan kelas, apakah itu mempengaruhi menurut Ibu dalam kegiatan belajar? Apakah sudah pas menurut Ibu, atau Ibu ada punya rencana mau mengembangkannya lebih baik lagi dalam pengaturan suasana kelas? Menurut saya sudah bagus Bu susunannya. Sudah ya? Iya. Jadi Ibu juga lagi tidak merubah posisinya, Tidak, karena model yang misalnya banyak model tuh. Tidak, karena setiap siswa itu sudah dibentuk, sudah diposisikan dengan masing-masing kawannya yang lain. Oh, itu dalam pembentukan kelompok belajarnya ya. Maksud saya tadi dalam sebelum pembentukan kelompok, apakah dalam sudah nyaman posisi yang seperti itu dengan kondisi siswa ada yang tinggi, ada yang rendah, apakah memang sudah disusun dengan sedemikian rupa? Sudah ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kemudian di sini kalau menurut Ibu nih, Ibu sudah berada di posisi mana nih dalam kelas? Posisi sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah Ibu baru sebagai pembuat rasa bersalah ataukah? Posisi saya untuk saat ini mungkin saya sebagai pemantau dan juga sebagai supaya ada lebih belajar bersamanya. Jadi menurut Ibu nih ya, menurut Ibu masih berada di posisi pemantau atau monitor gitu ya. Nah, ada nggak Ibu kepingin yang lebih lagi untuk mengembangkan itu? Jadi di posisi apa misalnya? Mungkin posisi sebagai media manager, sebagai posisi Baik, jadi karena posisi saat ini menurut Ibu masih dalam posisi pemantau ya. Jadi Ibu kedepannya ini berusaha untuk menjadi atau berada di posisi manajer. Baik, kemudian nih kira-kira apakah
dari pengembangan tadi, dari mulai apa tadi Ibu mau membuat kelompok kecil, Ibu mau mengaktifkan kembali dengan melalui kelompok kecil tadi ya, kemudian mau memasukkan perasaan, menanyakan perasaan siswa baik di dalam sebelum pembelajaran ataupun di sesudah pembelajaran atau refleksinya gitu. Kemudian juga Ibu mau meningkatkan diri menjadi komposisi manajer. Apakah mungkin ada lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ingin seperti apa Ibu di dalam kelas? Seperti itu. Seperti apa ya? Atau mungkin meningkatkan dalam bidang apanya gimana RPP Ibu? Apakah sudah menurut Ibu sudah sesuai dengan yang Ibu sampaikan dalam kelas ada, atau sudah memenuhi semua kebutuhan siswa? Kalau dari rencana dari RPP sih sudah ini, tapi kalau di dalam kelas otomatis dia tentunya ada perbedaan sedikit, jadi bakal diperbaiki. Tidak sesuai dengan yang kita rencanakan dulu di dalam RPP, ternyata kenyataannya ada perbedaan sedikit. Jadi nanti Ibu akan memperbaikinya lebih baik lagi. Kalau berperan dalam bentuk apa ya Bu memperbaikinya? Strategi dengan metode mungkin. Oke ya. Iya. Oke Bu, baik. Jadi rencananya Ibu tadi juga pengembangan diri Ibu ini akan Ibu laksanakan di minggu depan ya, kalau nggak salah tadi secepatnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan saya tunggu ya Bu cerita Ibu selanjutnya di minggu depan. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik pasca observasi dalam percakapan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusril dan Ibu Rodiatul yang sudah mendampingi, dan saya tutup dengan wassalamualaikum